Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Fatihah dari kitab At-Tafsir Ar-Rahib karya Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Rajab Dib rahmatullah alaih. Yang kali ini memasuki ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Ini adalah ungkapan doa. Doa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca setiap sholat. Tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kata Rasul. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada doa. Doanya adalah mohon petunjuk, mohon hidayah kepada jalan yang lurus. Allah telah menjadikan Al-Fatihah itu semuanya hakikatnya adalah doa yang sangat indah dan agung. Fa nisfuhal awal sana'un 'ala Allah wa nisfuhas tsani al-akhir majma'ul hajat war raghabat. Rangkaian Al-Fatihah yang hakikatnya adalah doa itu sebagiannya yang pertama itu berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang terakhir itu adalah berisi permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sebagaimana sudah kita terangkan pada bab-bab yang lalu, Allah membagi Al-Fatihah jadi dua bagian. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Aku telah membagi as-shalah Al-Fatihah ya untukku dan untuk hambaku. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Wali 'abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa yang dia minta? Apa yang diminta oleh hambanya kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ini bagiannya Allah. Orang kalau mau berdoa memuji Allah dulu. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa mohon pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu memohon hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Wa du'a alladhi fi suratil Fatihah afdal du'ain yad'u bihi da'i. Doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah yaitu ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang paling utama, yang paling mulia, yang paling agung, yang dipanjatkan setiap orang yang berdoa. Inilah doa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Doa yang tidak diboleh dan tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba di dalam sholat-sholatnya. Bahkan di dalam rakaat sholatnya. Yaitu doa mohon petunjuk dan doa mohon hidayah Allah kepada jalan yang lurus. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ada yang bertanya, bagi orang yang sudah mendapat hidayah, misalnya orang yang sudah masuk Islam, orang yang sudah beriman, orang yang sudah baik, apa yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim? Nah, ada dua pengertian. Pertama, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah bagi orang yang belum mendapat hidayah, bagi orang yang belum masuk Islam, bagi orang yang masih berbuat maksiat,
Maka hidayah di sini adalah memohon petunjuk. Bagi yang masih kafir, mohon hidayah artinya mohon ditunjukkan kepada Islam. Bagi yang masih maksiat, mohon hidayah artinya adalah mohon agar ditunjukkan jalan bertobat. Itu yang pertama. Bagi yang sudah muslim, mukmin, muhsin, ya, muttaqin, orang yang sudah Islam, sudah beriman, sudah berbuat baik, sudah bertakwa, maka ihdinas siratal mustaqim tetap harus dibaca, tetap harus dipanjatkan kepada Allah, karena itu artinya tolabus sabat wal istiqamah wal istidamah. Mohon ketetapan hati, mohon istiqomah, mohon kesinambungan. Ketetapan hati dalam iman, dalam takwa, dalam berbuat baik, dan istiqomah dan berkesinambungan terus menerus. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau bengkokkan kembali, jangan kau simpangkan kembali hati kami setelah kau beri kami petunjuk. Jangan kau sesatkan kembali kami setelah kau beri petunjuk. Jangan kau tutup kembali hati kami setelah kau buka dengan cahaya iman. Itu maksudnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Artinya bisa jadi betapa banyak orang yang pada awalnya telah mendapat hidayah lalu menyimpang kembali. Betapa banyak orang yang pada awalnya sudah mendapat hidayah berbuat baik lalu kembali jahat. Betapa banyak orang yang di awalnya sudah lurus lalu bengkok. Itulah kenapa ihdinas siratal mustaqim tetap harus dibaca. Siapapun, sealim apapun, sesoleh apapun orang itu, tetap harus dibaca supaya dia tetap di dalam kesalehannya, keimanannya, ketakwaannya, dan istiqomah menjalaninya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sendiri tak kurang dari beliau berdoa kepada Allah, memanjatkan kepada Allah. Doa yang kita kenal, apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doanya Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Seorang Rasul, seorang Nabi masih berdoa, ya Allah yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ini memberi pendidikan, memberi contoh kepada umatnya bahwa mohon petunjuk, mohon hidayah, mohon ketetapan, istiqomah dalam iman, dalam hidayah, itu adalah sesuatu yang amat sangat prinsip yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, as-siratul mustaqim ala ma'an. Ada beberapa makna siratul mustaqim. Pertama, Al-Quranul Karim huwa as-siratul mustaqim. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini tidak lain adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Di dalamnya ada perintah dan larangan Allah, ada ketentuan Allah, ada prinsip-prinsip yang Allah gariskan di dalam kehidupan ini. Jadi mohon petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Ini makna pertama. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, lillati hiya aqwam, dan memberi kabar gembira orang-orang mukmin yang berbuat amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Artinya Al-Quran adalah jalan yang lurus. Rasulullah menegaskan, Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran adalah cahaya yang terang benderang dari Allah dan jalan yang lurus. Ditegaskan sendiri oleh Rasulullah bahwa Al-Quran adalah as-siratul mustaqim. Makna yang kedua,
As-siratul mustaqim huwal Islam. Berdasarkan ayat tadi, Ibnu Abbas menyimpulkan bahwa siratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak lain adalah Islam. Karena apa? Karena orang yang memeluk agama selain Islam tidak diterima keberagamaannya itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasul, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati Yahudiyun wala Nasraniyun, ya, tidak ada dari umat ini, baik orang Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang berita kedatanganku, summa yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi, kemudian dia tidak mengimaninya, mengimani apa yang aku diturunkan dengannya hingga matinya, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka adalah penghuni neraka. Artinya orang yang tidak beriman kepada Islam, karena Rasulullah datang membawa Islam, orang yang tidak beriman kepada Islam mati, maka dia termasuk penghuni neraka. Mengapa? Karena al-Islam adalah jalan yang lurus. Makna yang ketiga adalah as-sunnah an-nabawiyah al-musyarrafah. Jalan yang lurus itu artinya adalah as-sunnah. Tadi pertama Al-Quran, kedua al-Islam, ketiga adalah as-sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, kata Rasul, maka dia bukan termasuk golonganku. Bayangkan, Rasul mengatakan bukan termasuk golonganku. Lalu golongan siapa? Padahal golongan yang selamat, golongan yang lurus adalah golongan Rasul. Nah, kalau Rasul mengatakan bukan golonganku, lalu golongan siapa? Itu artinya sunnah-sunnah Rasul termasuk siratal mustaqim. Yang keempat adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang baik. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, ja'a rajulun ila Rasulillah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltu bihi dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang mana kalau aku mengamalkannya, aku akan masuk surga. Kata laki-laki tadi. Qala, Rasul menjawab, kun muhsinan, jadilah orang yang baik. Qala, tanya lagi orang itu, kaifa a'lamu anni muhsin, bagaimana tahu kalau aku itu orang baik? Qala, Rasul menjawab lagi, sal jiranaka fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin wa in qalu innaka musi fa anta musi. Tanyakan kepada keluargamu, kepada handetolanmu, kepada kerabatmu, kalau mereka mengatakan, tetangga-tetanggamu itu, kerabatmu itu, handetolanmu itu, mereka mengatakan kamu orang baik, maka kamu orang baik. Tapi kalau mereka mengatakan, mereka sepakat mengatakan kamu orang gak baik, kamu orang jahat, berarti kamu termasuk orang yang jahat. Apa artinya? Akhlak. Jadi parameter akhlak ditentukan dari hubungan kita kepada orang lain. Itulah jalan yang lurus. Itu yang disebut dengan siratal mustaqim. Jadi 4 pengertian. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, berilah kami hidayah kepada jalan lurus, artinya kepada Al-Quran, untuk memahami Al-Quran dengan seluruh makna-maknanya dan menjalani Al-Quran. Yang kedua al-Islam, ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, artinya memahami Islam dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh perangkat-perangkat yang ada dalam Islam. Yang ketiga adalah as-sunnah an-nabawiyah, ya Allah berilah kami jalan yang lurus, artinya memahami sunnah-sunnah Rasul dan bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Dan yang keempat al-akhlaqul karimah, ya Allah tunjukilah kami kepada akhlak yang baik dan tunjukilah kami menjalankan akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan al-akhlaqul karimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, anwa'ul hidayah, ada beberapa petunjuk, ada beberapa macam petunjuk itu. Pertama, hidayatul awam, hidayahnya orang-orang awam, hidayahnya semua. Hidayatul khawas dan hidayatul khawasil khawas. Awam, khusus dan lebih khusus lagi.
Hidayatul awam itu amah lil insan wal hayawan, berlaku umum kepada siapa saja. Yaitu yang penting Allah memberi petunjuk kepada semuanya dalam bentuk orang itu atau bahkan binatang diberi petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, dia bisa menghindari bahaya dan bisa mengambil manfaat. Nah, coba saja kalau kita lagi jalan pakai mobil, pakai motor, ada ayam lewat, ayam pasti akan lari. Itu hidayah. Dia menghindarkan diri dari bahaya. Itu model pertama atau macam yang pertama. Yang kedua adalah hidayahnya orang-orang khawas, yaitu para ulama, orang-orang bertakwa dan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayahnya bukan sekedar menghindarkan diri dari bahaya, mengambil manfaat. Lebih dari itu, hidayahnya adalah mengingat Allah selalu di dalam keseluruhan hidupnya. Mengingat Allah. Ya, bukan sekedar dia menghindarkan diri dari bahaya atau mengambil manfaat, tetapi hidayahnya adalah taat kepada Allah dengan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengingat Allah selalu. Yang ketiga, hidayat khasil khawas, yaitu hidayahnya orang-orang seperti para nabi, para rasul, para aulia, para orang-orang soleh, siddiqun, dan seterusnya. Bagaimana hidayahnya mereka? Hidayahnya mereka adalah mereka meninggalkan semua hal yang dapat mengganggu dari khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kegiatannya, semua amaliyahnya, semua perbuatannya, hidupnya, matinya, tidurnya, makannya, pekerjaannya, semua tidak lain mardatillah. Itulah orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Itu Allah memberi petunjuk melalui itu. Ada lagi Allah memberi petunjuk hanya sekedar bisa menghindarkan diri dari madarat dan bisa mengambil manfaat. Di atasnya lagi Allah memberi petunjuk, dia bisa mengerjakan ibadah, bisa memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, bisa berzikir kepada Allah. Tapi yang ketiga, apa? Semua yang dia lakukan tidak lain kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, wasailul hidayah. Bagaimana cara hidayah itu sampai? Pertama adalah al-hidayah al-fitriyah, yaitu fitrah. Ja'alal ilham al-fitri yabda' ma'at tifli min tufulatihi, fahuwa yash'ur bil hajah ilal ghada, fayahdihi Allahu ila thadi ummihi min awwali lahlatin fi awwali yaumin min umri. Contoh misalnya, fitrah itu bayi. Bayi itu diberi fitrah oleh Allah, diberi hidayah, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia merasa lapar, maka dia cukup dengan menangis, lalu kemudian Allah membimbing dia untuk menuju kepada rizkinya. Apa itu? Air susu ibunya. Itu tidak ada yang ngajari. Pada hari pertama dalam usianya lahir di muka bumi, dia sudah tahu di mana makanannya. Itulah bayi, dan tahu bagaimana cara dia itu mengambil makanan dari ibunya. Itu tidak ada yang ngajari, langsung mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayatul hawas wal masyair min sam'in wa basarin wa syammin wa dhauqin. Hidayah yang didapatkan melalui panca indera. Telinga, mata, ya, indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasaan, indera pengecap, indera penciuman. Itu semua adalah media, sarana untuk kita menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan-jangan kita mendapat hidayah melalui pandangan, melihat sesuatu lalu petunjuk datang, atau mendengar sesuatu petunjuk datang, ya, atau mencium sesuatu petunjuk datang, atau merasakan sesuatu petunjuk datang, hidayah datang. Itu bisa jadi menjadi cara untuk masuknya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidayatul aqli biquwahul mukhtalifah min idrakin wa fikrin wa khayalin wa hifz, yaitu hidayah yang masuknya lewat sarana akal. Jadi
Allah memberi petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita melalui proses berpikir, menalar, merenung, mentadaburi, bahkan mungkin melalui observasi-observasi dan riset-riset ilmiah. Baru petunjuk Allah datang, hidayah Allah datang. Jadi ketika kita mohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk kepada jalan yang lurus, artinya adalah mohon petunjuk kepada Allah agar bisa memahami dan menjalankan Al-Quran, bisa memahami dan menjalankan Al-Islam, bisa memahami dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dan bisa mengaplikasikan al-akhlakul karimah dalam diri kita. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Maka kita sesungguhnya sedang memohon agar berada di jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Artinya masuk dalam kelompok para nabi, para rasul, para syuhada, para orang-orang soleh, ya, dan orang-orang yang berbuat baik, para siddiqin dan lain sebagainya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi, dan bukan waladhdallin, orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasrani. Orang Yahudi dimurkai oleh Allah karena wasababu ghadabillah alaihim huwa dzulmuhum li anfusihim. Sebab murkanya Allah kepada orang Yahudi itu karena kezaliman mereka sendiri. Wa biqatlihim al-anbiya bighairil haq, karena mereka membunuh para nabinya dengan tanpa hak. Wa naqdihim ahdallahi min ba'di mitsaqi, dan selalu melanggar perjanjian dengan Allah. Wa qat'ihim ma amarallahu bi ayyusal, dan selalu melanggar perintah-perintah Allah. Wa ifsaduhum fil ardi, dan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Itulah beberapa sifat Yahudi yang kita memohon kepada Allah agar jangan sampai berada di jalan itu. Termasuk jangan sampai berada di jalan orang-orang yang sesat, yaitu An-Nasara. Kenapa mereka sesat? Karena mereka sesungguhnya arafu at-tariq summa dhallu wa dha'u. Mereka itu pada awalnya mengerti jalan, mengerti apa itu petunjuk yang lurus itu, yaitu kedatangan Nabi dan Rasul terakhir Muhammad. Tetapi dhallu, kemudian mereka menyimpang, mereka sesat, wa dha'u, dan mereka kehilangan jejak jalan yang lurus itu. Laqad arafan nasara sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bisyarati Isa lahum bihi. Orang-orang Nasrani itu sebenarnya sudah tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Karena yang memberitahu, yang menginformasikan langsung adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa memberitahukan kepada orang-orang Nasrani bahwa akan datang setelahku seorang nabi dan rasul namanya Ahmad. Ini direkam dalam Al-Qur'an di dalam surat As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang rasul setelahku, kata Nabi Isa, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Setelah datang Nabi Muhammad, setelah datang apa yang dijanjikan Nabi Isa itu, kemudian mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jadi mereka nggak beriman. Itulah kemudian mereka disebut dengan sesat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah membaca Al-Fatihah selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita dianjurkan membaca amin. Membaca amin setelah Al-Fatihah ini perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka katakanlah, ucapkanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin, karena sesungguhnya para malaikat itu juga mengucapkan amin. Jadi ketika ada imam sholat membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, malaikat-malaikat yang ada di sekitar situ mengucapkan amin. Wa innal imama yaqulu amin, demikian juga imamnya dianjurkan mengucapkan amin pula. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, dan barang siapa yang aminnya membersamai aminnya para malaikat,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan, membaca amin saja maka dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ini petunjuk bagi para imam dan makmum, ya, setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, imam membaca itu, makmum juga kalau bisa sesuai bersamaan dengan bacaan imam, karena itu bersamaan dengan bacaan para malaikat semuanya, dan mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wa fil khabari, dalam hadis yang lain, laqanani Jibril amin inda faraghi min fatihatil kitab. Jibril telah menuntunku membaca amin setelah aku selesai membaca Al-Fatihah, kata Rasul. Wa qala innahu kal khatam alal kitab. Itu seperti penutup dari sebuah ayat, sebuah Alkitab, sebuah Quran, atau seperti stempel. Jadi amin itu penutup atau stempel dari sebuah surat Al-Fatihah ini. Sholatil jahriyah lil imami wal ma'mum. Disunahkan untuk membaca amin secara bersuara, secara keras dalam sholat-sholat yang bersuara, baik untuk imam ataupun makmum. Subuh, maghrib, isya, termasuk sholat Jumat, sholat taraweh, sholat Aidain, semua sholat-sholat yang menggunakan suara, maka disunahkan untuk membaca amin juga dengan bersuara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu idza faragha min qiraati ummil Quran, apabila telah selesai dari membaca ummil Quran Al-Fatihah, rafa'a sautahu qala amin. Maka Rasulullah mengangkat suaranya dan mengucapkan amin. Inilah Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah, tafsir surat Al-Fatihah, dan demikian telah khatam kita mengkaji tafsir Al-Fatihah dari At-Tafsir Ar-Rahib karya Syekh Rajab Dib. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Kita semakin paham terhadap apa itu makna Al-Fatihah dalam perspektif yang ditulis oleh Syekh Rajab Dib dalam kitabnya At-Tafsir Ar-Rahib. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah beliau, sekaligus menjadi ilmu yang bermanfaat beliau, dan menjadi sesuatu yang menjadi bekal beliau untuk kehidupan di alam kubur maupun di akhirat kelak. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk beliau di alam kubur sana, dan juga mudah-mudahan Allah memberi tempat untuk beliau di sisi beliau, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menempatkannya bersama para nabi dan rasul dan orang-orang saleh semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.